Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 RPL kelas genap akan mempresentasikan aplikasi kami, yaitu aplikasi Kui Ujian. Baik, untuk yang pertama saya akan memperkenalkan kelompok anggota kami. Yang pertama itu adalah saya sebagai ketua Aswan Wiryawan dengan NIM E1E11922. Yang kedua itu adalah Waram Aryansyah dengan NIM E1E120-102. Yang ketiga itu adalah Sarmin dengan NIM E1E11908. Yang keempat itu adalah Muhammad Yasir dengan NIM E1E11904. Dan yang terakhir itu ada Ikomang Sujita Dharma dengan NIM E1E11906. Baik, langsung saja untuk penjelasan yang pertama, saya persilakan untuk teman kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sarmin dengan NIM E1E11908. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan latar belakang masalah atau analisis kebutuhan perangkat lunak yang terdapat di aplikasi Kui Ujian. Kemudian saya akan menjelaskan juga tujuan, lalu manfaat, kemudian yang terakhir adalah batasan ruang lingkup dan fitur yang terdapat pada aplikasi Kui Ujian ini. Baiklah, langsung saja. Latar belakang dari aplikasi Kui Ujian ini adalah biasanya di sekolah-sekolah untuk mengadakan sebuah ujian, guru-guru di sekolah tersebut harus membuat soal untuk setiap mata pelajaran. Nah, dengan aplikasi Kui Ujian ini, guru-guru tidak perlu lagi mengeluarkan uang untuk biaya kertas karena mereka dapat langsung membuat soal di aplikasi, serta juga dapat langsung membuat dan mengatur jadwal ujian di aplikasi Kui Ujian ini. Selanjutnya tujuan dari aplikasi ini adalah untuk memudahkan guru maupun dari siswa dalam melakukan ujian, karena tidak perlu lagi menggunakan cara konvensional yang dimana menggunakan kertas dan alat tulis. Selanjutnya manfaat dari aplikasi Kui Ujian ini adalah yang pertama, dapat membantu guru membuat dan mengatur soal untuk tiap mata pelajaran. Kemudian yang ketiga, dapat sebagai alternatif ujian dalam ujian secara daring atau online. Kemudian batasan atau fitur yang ada pada aplikasi Kui Ujian ini adalah yang pertama, adanya fitur login. Jadi guru dan siswa dapat login di aplikasi Kui Ujian ini. Kemudian untuk fitur yang kedua yaitu guru dapat langsung membuat soal ujian di aplikasi Kui Ujian ini. Ketiga, hasil dari ujian menggunakan aplikasi Kui Ujian ini nilainya dapat langsung dilihat. Selanjutnya adalah metode pengembangan. Metode yang kami gunakan untuk mengembangkan aplikasi ini adalah metode waterfall. Adapun tahap-tahapan metode waterfall adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah requirement analysis. Jadi pada tahap ini kami mengumpulkan informasi untuk mengembangkan aplikasi Kui Ujian ini adalah dengan cara mendiskusi dan mengobservasi apa yang kurang dengan sistem ujian yang dipakai di sekolah-sekolah saat ini. Kemudian yang kedua, sistem and software design. Dengan informasi yang didapat tadi, kami kemudian menganalisis dan merancang sebuah aplikasi yang dapat membantu guru dan siswa dalam melakukan ujian. Ini juga menganalisis apa saja keperluan yang dibutuhkan aplikasi seperti hardware-nya. Kemudian yang ketiga adalah implementation and unit testing. Jadi pada tahap ini kami mulai membuat program dan aplikasi Kui Ujian ini menggunakan bahasa pemrograman yaitu Java dan menggunakan database MySQL. Kemudian yang keempat, integration and system testing. Jadi setelah membuat program dari aplikasi Kui Ujian ini, selanjutnya kami akan menguji apakah aplikasi yang di program tadi dapat berjalan dengan baik atau tidak. Di sini juga akan diidentifikasi kemungkinan adanya kesalahan atau kegagalan di aplikasi ini. Kemudian yang kelima, operation and maintenance. Pada tahap ini, aplikasi Kui Ujian yang telah jadi akan mulai dioperasikan serta dilakukan pemeliharaan atau maintenance yang bertujuan agar aplikasi Kui Ujian ini dapat selalu diperbaiki jika terjadi kesalahan yang tidak terdeteksi di tahap sebelumnya. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Waram Aryansyah dengan NIM E1E120-102 dari kelompok 7.
Di sini saya akan menjelaskan materi yaitu jadwal kegiatan dalam bentuk chart. Yang kedua, analisis proses dari aplikasi. A. Konteks diagram. B. Data flow diagram. Yang ketiga, perencanaan database menggunakan ERD. Dan yang keempat, menjabarkan aplikasi yang kita teliti yaitu kui ujian. Oke, kita masuk di bagian jadwal kegiatan menggunakan chart. Di sini kelompok kami menggunakan metode pengembangan waterfall. Adapun jenis kegiatannya, ke-1, requirement analysis. Di sini kami mencari informasi sebanyak mungkin untuk pengembangan aplikasi yang kita teliti yaitu kui ujian. Adapun jadwal kegiatannya yaitu minggu ke-3 dan minggu ke-4 bulan Mei. Dan kegiatan kedua yaitu System and Software Design. Di sini dari informasi yang kita dapat sebelumnya, kami merancang dan membuat desain aplikasi kui ujian untuk membantu para siswa dan guru untuk melaksanakan ujian. Adapun jadwal kegiatannya yaitu minggu ke-4 bulan Mei dan minggu ke-1 bulan Juni. Oke, kita masuk di kegiatan ketiga yaitu implementation and unit testing. Di sini kami mengimplementasikan aplikasi kami dengan menggunakan bahasa pemrograman Java dan menggunakan database MySQL. Adapun jadwal kegiatannya yaitu minggu ke-1, minggu ke-2, minggu ke-3 bulan Juni. Dan yang keempat yaitu integration and system testing. Di sini kami menguji aplikasi kami apakah sudah berjalan dengan baik atau tidak. Adapun jadwal kegiatannya yaitu minggu ke-2, minggu ke-3, minggu ke-4 dan bulan Juni dan minggu ke-1 bulan Juli. Oke. Di sini kegiatan yang terakhir yaitu operation and maintenance. Di sini kami mengoperasikan aplikasi kami dan melakukan maintenance atau pemeliharaan aplikasi kami agar aplikasi kami berjalan dengan lancar. Adapun jadwal kegiatannya yaitu minggu ke-1 dan minggu ke-2 bulan Juli. Oke, kita masuk di bagian 2 yaitu analisis proses dari aplikasi. Di bagian A yaitu diagram konteks. Sebelum saya menjelaskan tentang diagramnya, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang definisi singkat tentang diagram konteks. Diagram konteks atau bisa kita sebut dengan DVD atau data flow diagram level 0 adalah suatu diagram yang menggambarkan suatu sistem terhadap entitas luarnya yang menghasilkan input dan output pada sistem tersebut. Dengan tujuan untuk mempermudah atau menggambarkan agar sesuai dengan keperluan yang kita inginkan. Oke. Di sini ada diagram konteks pada studi kasus aplikasi kui ujian. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan simbol-simbol yang ada di sini. Pertama yaitu simbol lingkaran yang melambangkan suatu sistem yang ada di aplikasi kui ujian dan simbol persegi panjang yang melambangkan entitas dari sebuah sistem itu dan simbol tanda panah yang berfungsi untuk mengalirkan data yang bisa menghasilkan input dan output. Oke, di sini ada entitas admin yang bisa mengelola atau menginput manajemen soal
yang dimana terdiri dari buat soal, hapus dan perbarui soal, dan manajemen data siswa, yaitu cetak, hapus, dan lihat ke sistem. Dan sistem ini bisa menghasilkan output data siswa ke admin. Oke. Dan entitas siswa bisa menginput atau mengelola data siswa hasil ujian ke sistem. Dan sistem ini akan mengeluarkan hasil output yang berupa profil siswa, soal ujian, histori ujian ke siswa. Oke, kita masuk di bagian B, yaitu data flow diagram. Gambar di samping merupakan gambar data flow diagram level 1, yang merupakan tingkat lanjut dari diagram konteks yang bertujuan untuk memecah sistem menjadi lebih kecil. Di sini ada diagram flow pada studi kasus aplikasi ujian, yang dimana di sini ada penyimpanan login, dan di sini ada proses login. Untuk penyimpanan login masuk di proses login, di sini akan menyeleksi username dan password. Apakah password dan username itu betul? Kalau betul akan lanjut, dan kalau salah akan kembali ke login. Lanjut, jika lanjut bisa memilih apakah itu akun admin atau akun siswa. Kalau akun siswa bisa mengakses akses siswa dan masuk di proses siswa, di mana pada proses siswa ini siswa bisa mengelola atau memilih hak akses, yaitu cek, edit profil, soal ujian, dan menginput jawaban dan mengecek histori ujian. Kita kembali di proses login. Jika proses login ini kita memilih akun admin, di sini kita bisa memiliki akses admin, sehingga kita bisa masuk di proses admin, di mana hak akses admin itu bisa mengelola manajemen data yang terdiri dari buat soal, hapus soal, dan perbarui soal, dan masuk bisa mengelola manajemen data siswa yang terdiri dari cetak data siswa, hapus data siswa, dan lihat data siswa. Oke, kita masuk di bagian ketiga, yaitu perencanaan database menggunakan ELT. ELT atau Entity Relationship Diagram merupakan sebuah model untuk menyusun database agar dapat menggambarkan data yang mempunyai relasi dengan database yang akan didesainkan. Oke, di sini kita masuk di penjelasannya. LPFD pada studi kasus aplikasi kui ujian. Di sini saya memulainya dengan di entity admin, di mana entity admin ini mempunyai atribut username dan password. Dan entity admin ini mempunyai hubungan dengan detail ujian atau relationship. Adapun hubungannya yaitu one to many, yang dimana satu admin bisa mengelola banyak detail ujian, dan detail ujian ini mempunyai atribut materi sebagai PK, no ujian sebagai FK atau forgotten key, mabel, waktu, total soal, dan poin. Dan detail ujian ini mempunyai hubungan juga dengan soal ujian. Yaitu hubungannya yaitu satu detail ujian bisa menghasilkan banyak soal dengan atribut soal, ID soal sebagai primary key,
materi sebagai foto FK dan pertanyaan penyelesaian opsi 1, opsi 2, opsi 3, dan opsi 4. Dan jawaban. Dan entiti soal ini mempunyai hubungan juga dengan siswa, yaitu banyak soal bisa dikerjakan oleh satu siswa, yang dimana atribut siswa itu no sebagai FK, username sebagai FK, dan email sebagai FK, dan password. Dan juga siswa ini bisa atau mempunyai hubungan juga dengan hasil, yang dimana siswa bisa melihat, satu siswa bisa melihat pada hasil, yang dimana hasil ini mempunyai atribut username sebagai FK, mapel, materi sebagai FK, total soal, jawab benar, jawab salah, waktu, dan nilai didapat, total nilai. Selain mempunyai hubungan dengan hasil, siswa juga mempunyai hubungan dengan data siswa, di mana satu siswa bisa mengelola satu data siswa, di mana atribut pada data siswa ini ialah username sebagai PK, password, kelas, track nomor sebagai PK, dan email sebagai PK. Dan admin juga mempunyai hubungan dengan data siswa ini, yang dimana satu admin bisa mengelola banyak data siswa. Baik, di sini saya akan menjelaskan aplikasi kui ujian. Di sini ada dua user pada aplikasi ini, di mana user ke-1 yaitu admin dan user kedua ialah siswa. Terlebih dahulu kita masuk sebagai user admin. Sejadwal difficult, username dan passwordnya adalah admin. Oke. Di sini kita sudah berhasil masuk di halaman admin. Admin bisa manajemen data siswa dan bisa manajemen soal. Kita masuk, terlebih dahulu kita masuk di manajemen data siswa. Admin bisa melihat data siswa ini, bisa mencetak data siswa. Di sini kita cetak, bisa. Dan kita bisa melihat data siswa. Selain itu, admin bisa manajemen soal. Admin bisa membuat soal baru, misalnya saja matematika dengan metode penjumlahan dan pengurangan. Sini ada soal dan waktu pengerjaan, misalnya saja 45 menit. Soal sudah telah. Oke, di sini kita akan membuat soal dengan ID soal ke-1 dengan pertanyaan 4 tambah 6 sama dengan berapa? Di sini ada opsi A, B, C, D sampai E, di mana kita membuat opsi 11, 12, 10, D, 9, dan DS 8. Dengan opsi yang betul adalah C, yaitu 10. Kita bisa men-settingnya di sini. C, jawaban C. Oke. Dan soal kedua yaitu pengurangan 10 kurang 4. Dengan berapa? Sini kita menulis opsi 4
5, 7, 6, 8. Dan jawaban yang betul adalah D, yaitu 8. Salah. D, yaitu 6. Oh, sudah ada nomor soal kedua. Kita bikin ketiga saja. D. Soal potasi dibuat. Kita bisa melihat soal dan men-setting soal. Oh, di sini kita bisa melihat soal yang ke ID soal ke-1 dengan option ini dan jawaban C, dan soal ketiga dengan pertanyaan ini dan option ini dan jawaban ini. Selain itu kita bisa mengupdate soal. Jadi soal ID ketiga kita akan memindahkan optionnya itu 6 ini ke B. Jadi jawaban yang betul adalah B. Kita bisa mengupdate-nya. Kita lihat soal lagi adalah B. Sudah terganti. Dan kita bisa menghapus soal. Misalnya saja kita menghapus soal ID 3. Kita hapus soal. Oke, soal telah dihapus. Di sini sudah ada ID 3 dan di sini kita bisa menulis cara penyelesaiannya atau jawabannya. Kita lihat soalnya tadi 4 tambah 6. Jadi 4 tambah 6 sama dengan 10. Lalu kita bisa melimpahnya dengan menekan tombol save. Oke. Oke, di sini kita masuk di fitur perbarui atau hapus soal. Di sini ada soal-soal yang habis kita bikin tadi. Oh, misalnya saja di sini kita bisa mengeditnya. Kita bisa mengasih poin setiap soal. Poin 2 poin. Dan selain itu kita bisa menghapus soal. Misalnya saja tadi ini kita akan hapus. Selain ini kita akan hapus. Oke. Soal yang tadi telah dihapus. Oke, sekarang kita masuk sebagai siswa. Untuk masuk sebagai siswa, terlebih dahulu kita akan daftar akun dengan mengklik di sini. Misalnya saja dengan nama saya Waltham, dengan email walthamaliansa23@gmail.com, dengan kelas genap, password misalnya saja 123 submit. Oh, email ini sudah dipakai, username Waltham 123. Oke, sudah berhasil dibuat Waltham 123 dengan password 123. Kita bisa cek. Oke, kita sudah masuk di halaman siswa. Siswa ini bisa melihat profil, bisa mengerjakan ujian, dan bisa melihat hasil histori ujian. Misalnya saja melihat profil ini. Ada profil saya atau siswa dengan ID 71. Kita bisa mengganti foto profil. Selain itu, siswa bisa mengerjakan ujian. Misalnya saja di sini saya akan mengerjakan ujian bahasa Indonesia.
Kita pilih asal saja. Ini hanya tes. Oke, untuk menyelesaikan soal ini, kita bisa menekan tombol Add Submit. Oke, di sini ada histori ujian, di mana total soal 4 dan terjawab 4. Yang benar 1 dan yang salah 3, dengan total poin 4, dengan nilai 1. Kita bisa save, di mana kita bisa juga melihat hasil ujian tadi dengan mengklik histori ujian, yaitu ini. Di mana di sini ada kolom-kolom mapel, materi, total soal, nilai, record, waktu atau waktu pengerjaan dan tanggal pukul pengerjaan. Kita bisa lihat detail. Ini adalah lihat apa yang mana jawab yang betul. Dan ini selain itu kita bisa mencetak soal. Maaf, kita bisa mencetak histori ujian kita. Sini kita akan menyimpan saja. Misalnya saja hasil ujian kedua. Di sini ada file dengan hasil ujian kedua. Oke. Baik, perkenalkan saya Komang Sujita Dharma, NIM S11-19026. Saya akan melanjutkan penjelasan pada bagian database dan mockup. Di sini pada bagian database terdapat daftar tabel. Nah, daftar tabelnya itu ada 4, yaitu tabel detail ujian, tabel hasil, tabel siswa, dan soal. Kemudian kita masuk ke tabel detail ujian. Pada tabel detail ujian terdapat 9 data, yaitu yang pertama mapel, kemudian materi dia ini adalah primary key, kemudian ada waktu, nomor ujian ini dia foreign key, yang kelima ada tanggal buat, lalu height, total soal, poin, kemudian status. Pada tabel hasil terdapat 10 bagian, yaitu yang pertama username. Username ini sebagai foreign key, lalu mapel, materi ini juga sebagai foreign key. Kemudian ada waktu, total soal, jawab benar, jawab salah, nilai didapat, nilai total, dan tanggal ujian. Kemudian tabel hasil. Pada tabel hasil terdapat 7 data, yaitu username ini foreign key, kemudian password, email. Nah, email ini foreign key. Kemudian ada kelas, gambar, regno. Nah, regno ini adalah primary key. Dan yang terakhir, yang ketujuh, yaitu reg tanggal atau TGL. Kemudian tabel soal. Nah, pada tabel soal yang pertama yaitu ID soal. Nah, ID soal ini adalah primary key. Kemudian ada pertanyaan, penyelesaian, yang keempat opsi 1, 5 opsi 2, 6 opsi 3, 7 opsi 4, 8 opsi 5 sebagai pilihan jawaban yang bisa dipilih oleh siswa. Kemudian ada jawaban, dan yang terakhir itu materi. Kita lanjut pada penjelasan mockupnya atau desain dari aplikasi KUI ujian. Di sini ada halaman depan, yaitu saat kita akan memilih login sebagai admin atau sebagai siswa. Di sini adalah menu login admin. Terdapat username, password. Kemudian ini ketika kalian telah login ke dalam menu admin, terdapat 2 pilihan, yaitu manajemen data siswa atau manajemen soal. Ada 2. Nah, ini adalah desain menu manajemen data siswa. Terdapat menu cetak, hapus, dan lihat. Dan ini pada menu manajemen soal. Terdapat ada 2 menu lagi, yaitu buat soal baru atau perbaharui atau hapus soal. Kemudian ini adalah menu login siswa. Sama seperti tadi, terdapat memasukkan username dan password. Nah, ketika siswa telah login, ini adalah menunya. Terdapat profil,
ujian, dan history. Kemudian ada pilihan logout. Nah, ini adalah menu profilnya. Terdapat username yang biasa diisi nama, kemudian email, kelas, dan password. Kemudian kalian bisa memilih gambar. Sekian penjelasan mengenai database dan mockup dari saya. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yasir dengan NIM S1119064. Di sini saya akan menjelaskan di bagian tugas 4, yaitu use diagram, state diagram, dan juga activity diagram. Nah, use diagram itu yang pertama ada admin, kemudian guru, dan siswa. Nah, kemudian state diagramnya itu yang pertama admin dapat membuat soal dalam aplikasi programnya. Kemudian jika sudah dibuat di dalamnya, maka sudah terdapat berbagai macam pelajaran yang dibuat oleh gurunya. Nah, kemudian si guru ini akan memulai suatu ujian, maka admin dari aplikasi ini akan memberikan izin untuk diberikan ke siswa. Kemudian yang terakhir itu siswa. Nah, si siswa ini hanya dapat login dan mengerjakan soal tersebut dan mengumpulnya tepat waktu sesuai waktu yang sudah ditetapkan si guru. Nah, keunggulan kedua dari aplikasi ini dapat memberikan atau dapat membedakan registrasi admin, guru, dan siswa. Kemudian keunggulan lainnya dapat memprint atau mengeluarkan nilai dari pekerjaan si siswa. Baik, kemudian yang ketiga yaitu activity diagram. Pertama-tama kita akan masuk di aplikasi kui ujian, kemudian login, dan akan tampil dua fitur, admin dan siswa. Jika memilih admin, maka akan tampil formulir, begitupun juga siswa. Jika membuat akun admin, maka akan tampil dua fitur lagi, yaitu manajemen data siswa, manajemen soal. Manajemen data siswa akan ada 3 fitur lagi, yaitu cetak, hapus, dan lihat. Sedangkan manajemen soal ada fitur buat soal baru, perbarui, atau hapus soal. Nah, jika membuat soal baru, kita akan bisa memasukkan bahasa, waktu pengerjaan, dan materi. Kemudian klik buat soal, dan kita bisa membuat soal baru untuk melihat soal, update soal, hapus soal, dan menyelesaikan soal. Kemudian save. Begitupun juga fitur perbarui atau hapus soal, ada edit dan hapus. Maka setelah kita mengedit atau menghapus, akan ada tampilan yang sama seperti sebelumnya. Nah, untuk pembuatan akun siswa akan ada fitur mulai mengerjakan soal dan untuk mengumpulkan soal. Di siswa ini hanya bisa memilih 2 fitur saja. Kemudian yang terakhir yaitu logout. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aswan Meliawan. NIM saya E1E11922. Saya dari kelompok 7 RPL kelas genap, dan di sini saya akan menjelaskan tentang sequence diagram, class diagram, dan collaboration diagram untuk
aplikasi kami, yaitu aplikasi KUI ujian. Baik, itu yang pertama adalah sequence diagram. Nah, untuk sequence diagram aplikasi KUI ujian ini adalah seperti ini. Jadi yang pertama itu ada aktor, yaitu siswa. Nantinya siswa ini akan mengisi username dan password atau menginput username dan password ke form ujian ini. Nah, nantinya form ujian ini akan menerima tadi inputan siswa tadi dan meneruskan username dan password ke kontrol ujian ini. Nantinya di kontrol ujian ini akan dicek apakah username dan password itu dari siswa itu ada di database aplikasi ujian ini. Jika ada, nantinya kontrol ujian ini akan meneruskan data siswa ke sini, data siswanya ini. Nah, nantinya di data siswa dia akan menemukan menu siswa dan meneruskannya ke menu siswa. Nah, nantinya di menu siswa ini jika dia telah menerima tadi dari data siswa, nanti di menu siswa ini dia akan meneruskan menu siswa tadi mengembalikannya ke menu siswa tadi ke data siswa, dan data siswa ini akan meneruskan menu siswa ke kontrol ujian, dan kontrol ujian ini akan meneruskan menu siswa tadi ke form ujian, dan akhirnya form ujian ini akan meneruskan menu siswa tadi ke ini sampai ke siswa. Jadinya siswa tadi yang mengisi username dan password itu dapat melihat menu siswa dari aplikasi KUI ujian ini. Baik, saya kira itu saja untuk sequence diagram. Yang selanjutnya itu adalah kelas diagram. Nah, untuk kelas diagram dari aplikasi KUI ujian ini itu ada seperti ini. Yang pertama itu ada kelas login system, yang dimana atributnya itu adalah login admin dan login siswa. Nah, untuk operationnya itu ada satu, yaitu mengisi. Selanjutnya itu ada kelas admin, yang dimana itu atributnya adalah ID admin, username, password, dan email. Terus untuk itu operasinya adalah tambah, ubah, hapus, dan mengganti siswa. Baik, terus ada lagi yang namanya kelas siswa. Nah, yang dimana ini kelas siswa memiliki atribut yaitu ID siswa, nama, email, username, dan password. Nah untuk operasinya itu kelas siswa memiliki edit profil, menjawab soal, dan cek histori soal. Baik, yang terakhir itu ada kelas data soal, yang dimana atributnya itu adalah nama soal, kode soal, dan mapel soal. Untuk operasinya itu adalah mengisi soal, tambah, ubah, dan hapus. Baik, saya kira itu saja untuk kelas diagram. Selanjutnya itu adalah collaboration diagram dari aplikasi KUI ujian ini. Baik, untuk collaboration diagram itu ada seperti ini. Jadi yang pertama itu siswa ini, aktor siswa tadi, dia akan mengisi username password, meneruskannya ke form ujian, yang dimana form ujian itu akan meneruskan username password itu ke kontrol ujian, dan dimana kontrol ujian ini akan meneruskan data siswa ke ini, data siswa, dan data siswa itu akan meneruskan data siswa tadi ke ini, menu siswa. Nah, nantinya di menu siswa itu jika datanya benar, nanti menu siswa itu akan menampilkan menu utama dan meneruskannya ke data siswa, kemudian data siswa meneruskan menu utama ke kontrol ujian, kemudian kontrol ujian meneruskan menu utama ke form ujian, dan akhirnya form ujian itu akan menampilkan menu utama atau menu siswa tadi ke siswa ini. Nantinya siswa ini dapat melihat menu utama dari menu siswa. Nah, baik, sekira itu saja dari saya. Sekian dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.